Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo abang ganteng dan adik ganteng juga, masya Allah ya. Hari ini selamat datang di dalam kegiatan terbuka bersama Fik Arafati. Kali ini dalam sesi yaitu bersaudara. Nah, silakan adik kakak di depan yang ganteng, masya Allah, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa hubungan kalian berdua. Dimulai dari kakaknya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arafli. Saya berasal dari Desa Tukang, Kecamatan Tugas Sadai dan bersekolah di MA Muhyiddin Kopang. Sebagai apa nih di sini dengan hubungannya yang di depan? Sebagai kakak kandung sendiri dari adik saya sendiri. Oke, yang boleh dong, yang adiknya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Said Adil dari Desa Dukak, Kecamatan Tugas Sadai. Saya sebagai adik dari Muhammad Arafli. Oke, adik kakak berarti ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, pengen tanya nih, kalau dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa mengenal kalian satu sama lain? Dari Adil deh. 6. 6, berarti ada sisanya 4 berarti ya. Kalau Rafli? 9. 9. Berarti kenal banget nih ya sama adiknya ya. Oke, sebelum kita mulai nih, kira-kira kalau misalnya ada kata yang menggambarkan orang di depan kalian, kira-kira kata apa yang tepat untuk menggambarkan orang di depan kalian sendiri? Dari mulai Rafli deh. Bola berbulu kecil yang nakal. Bola berbulu kecil yang nakal. Waduh ya, nakal Adil ternyata ya. Kalau Adil sendiri? Kalau ada kata-kata untuk orang yang di depan Adil? Enggak, ada satu kata coba yang bisa Adil ungkapin untuk orang yang di depan. Bertunang terus. Bertunang terus kayak gitu. Oke, ya kita lanjut ya. Oke, sebelum kita mulai untuk percobaan ini sendiri, silakan nanti di depan ada kartu. Jadi di meja ada kartu yang berwarna biru, yaitu kartu bersaudara. Jadi nanti silakan mengambil satu persatu dan bagi si pengambil kartu untuk memberikan pertanyaan kepada yang di depannya. Dan nanti yang di depan bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai dari Muhammad Arafli terlebih dahulu. Silakan. Satu ya? Iya, satu aja, nggak usah 5 ya. Bacakan dengan keras. Apa harapan terbesarmu pada orang di depanmu? Apa harapan terbesarmu untuk orang di depanmu? Silakan Adil dijawab. Jangan nakal. Itu bisa ulat cewek. Memang sering gangguin cewek berarti abangnya. Kemudian apa lagi Dil? Jangan sering main ke cewek. Habis itu? Nah, Sudah itu. Oke. Berikutnya silakan Adil ambil kartunya. Satu dan ditanyakan kepada Abang Rafli di depan. seperti apa kamu menganggap orang yang ada di depanmu? Seperti apa kamu menganggap orang yang ada di depanmu? Kalau menganggap sendiri itu, aku menganggap Adil itu sendiri itu sebagai adik yang amat sayang, lebih dari orang lain. Soalnya mana ya? Kan tuh hanya yang pecah melanjut abang tuh, selain pas abang dulu apa segala macam abang tuh dulu gimana? Walaupun abang tuh dulu sering diketek daripada kak yang lebih sering main di luar, tapi abang nggak besar kan kak. Tapi baca jadi orang sukses, baca muda orang tua mereka, baca orang tua kita lah. Baca mau orang tuh jadi orang yang baik di mata, lebih baik lagi di mata orang lain. Kita akan tuh baca membanggakan semua orang yang ada di kampung kita. Oke ya, harapan yang besar untuk Adil. Jadi Adil mendengar tadi apa yang Abang Rafli harapin dan gimana Abang menganggap Adil di sini, yaitu orang yang paling Abang sayang dibandingkan orang lainnya. Jadi Adil di sini harus bisa mengerti juga bahwa harapan Abang seperti apa kepada Adil. Oke, silakan untuk Adil ambil kartu lagi. Rafli ya? Giliran Rafli. Adil, apa Rafli? Adil, apa Rafli nih? Rafli kayaknya ya. Yuk. Apa permasalahan kalian yang membuat kalian sering tidak menyapa? Apa permasalahan yang sering membuat kalian berdua tidak saling menyapa? Dari Adil. Dan ngajak main. Dan ngajak main. Abang sering main sendiri berarti ya. Jadi itu yang membuat Adil kesel.
Selain itu, kalau misalnya abang main sendiri ataupun apa, kira-kira hal itu tuh emangnya membuat Adil seperti apa? Pengennya Adil tuh kayak gimana? ngajak main. Ngajak main kayak gitu ya. Kalau misalnya Adil sendiri, ada nggak hal lain yang membuat Adil ngerasa kesel ke abang? Ada Apa ya contohnya? ada minjem HP. Dia minjem HP. Emang Adil belum punya HP? Ada Tapi tapi dicas HP. dicas HP, tapi nak minjem HP abang berarti ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Adil, silakan diambil. Jika kita bisa melakukan satu kegiatan bersama, apa yang kamu pilih dan kenapa? Jika kita bisa melakukan kegiatan apa yang ingin kamu lakukan dan kira-kira kenapa? Kenapa tuh? Nah, tuh kita semua ya, bukan hanya kita semua itu baca ke tanah suci lah. Amin ya Kita Allah. sendiri. Abang tuh mau ngarep tuh baik. Kita baca kisah bersama, baca bersama, segala macam kita tuh baca sama lah itu ya. Dan juga alasan bukan hanya masalah agama, untuk kita tuh bisa menambah kedekatan kita ke keluarga, mengharap kita tuh harmonis terus, bertengkar, apa segala macam. Abang tuh ngarep kita tuh baca jadi orang yang lebih berguna. Berikutnya silakan Rafli. Pernahkah kamu dibanding-bandingkan dengan orang di depanmu dan sebutkan apa perasaanmu? Pernah nggak Adil dibanding-bandingkan dengan abang sama orang lain, baik itu teman, baik itu orang tua, baik itu keluarga terdekat, sering ngebandingin Adil dengan abang? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti Adil nggak pernah mengalami posisi dibanding-bandingkan dengan abang? Nggak. Alhamdulillah berarti ya nggak pernah dibanding-bandingkan. Kalau Rapli nih, kalau pertanyaan itu dibalikan ke Rapli, kira-kira ada nggak? Kalau dibanding-bandingkan sih banyak deh. Bukan hanya sekedar orang tua sendiri, ada sampai teman-teman sendiri pun sampai membedakan, teman dekat pun membedakan. Dan terkadang juga ada yang bikin sakit hati. Adik kamu tuh pinter, tapi kamu kok bisa-bisa aja. Itu dulu waktu aku masih kelas SD, sering dibilangin adik kamu tuh lebih cepat akrab ke orang, lebih aktif orangnya di mana-mana, begitu aktif segala macam, banyak bergeraknya. Nah, kamu masih diketek orang tua, nggak mau kemana-mana, diem terus bawaannya, nggak mau diajak keluar, maunya hanya sama orang tua terus. Terkadang kalau dengar kalimat itu tuh bikin sakit hati dan bikin aku tuh pikir kenapa aku menjadi kayak gini. Dan dari sebuah itu mulai berubah dari kelas 9 semester 2 tepatnya, aku mau mulai berubah dan ingin lebih mengimprove diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya silakan Adil ambil kartunya. Apakah masalah yang ingin kamu bicarakan atau butuh dukungan dari saya? Ada nggak masalah yang Rapli rasakan dan ternyata itu Rapli kayaknya pengen ngerasa bahwa pengen cerita ke adik ataupun pengen bantuan dari adik sendiri? Dari Rapli sendiri itu sebenarnya banyak masalah Rapli itu, dari mulai yang kecil sampai besar mau dibicarakan sama adik sendiri, soalnya dia udah di sini ya segala macam. Tapi Rapli itu masih ragu satu hal, dia tuh kepikiran nantinya. Aku maunya tuh dia tuh tetap fokus pada tujuan utama dia tuh. Tujuan utama dia tuh untuk belajar untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan masalah Rapli sendiri tuh biasanya masalah orang lain ke Rapli, bukan masalah Rapli sama dia sendiri. Rapli itu sering diapa-apakan gitu segala macam. Jadi maunya dia tuh fokus, walaupun aku sendiri bermasalah, tapi aku maunya Adil itu jadi orang yang lebih baik ke depannya. Dia tuh nggak mikirin, fokus pada tujuan dia sendiri dan nggak usah
nggak usah mikirin apa yang terjadi pada kakaknya, pokoknya harus sukses dengan cara dia sendiri. Jadi lebih baik untuk nyimpen kayak gitu ya, daripada berbagi ke adik, daripada adik harus nanggung juga masalah yang ada pada diri kita kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya silakan Rapli ambil kartunya. Apa perasaan kamu jika orang di depanmu diejek-ejek orang lain? Pernah nggak dia ngelihat abangmu diejekin sama orang lain? Pernah nggak? Apa perasaan Adil waktu itu? Kesel, marah, tapi misal lawan tak bisa tak kuat. Karena lagi kecil, dianggap orang tidak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi Adil sendiri ada nggak sesuatu yang disampaikan ke abang waktu itu? Enggak. Tapi Adil ada perasaan gimana? Sebenarnya pengen nyampein sesuatu nggak waktu itu? Nggak ada. Ngelihat abang diejekin atau diolok-olok orang kayak gitu, perasaan Adil kan kesel, marah kayak gitu, pengen ngelawan tapi karena masih kecil kayak gitu. Adil sendiri waktu itu kalau misalnya dikasih nih kesempatan, ternyata Adil jauh lebih besar dari abang, apa yang Adil lakukan? Ngejagor orang. Kenapa pengen ngejagor orangnya? Tak senang abang sendiri dulu. Tidak seneng kayak gitu. Rapli pernah nggak ngelihat adik Rapli diolok ataupun diejek ataupun diperlakukan yang tidak baik sama orang lain? Pernah sih Pak, pernah saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri itu diejek teman sendiri. Habis itu apa yang Rapli lakukan? Spontan saya tuh rasanya mau nyengkek tuh anak, tapi tak kenapa ada perasaan lain yang bilang jangan, dia tuh orang lain bukan. Pokoknya perasaan Rapli itu aku tuh ada bercampur aduk, mau bimbang, kesel segala macam, campur aduk jadi satu. Tapi Rapli itu habis dari itu Rapli itu bilang nasihat dia tuh biar dia tuh bisa melawan dengan diri sendiri, walaupun tanpa bantuan abang sendiri, tapi bisa lah bantu sedikit-sedikit walaupun nggak banyak, tapi pokoknya dia tuh harus tetap tegar, tetap kuat, jangan jadi orang yang lemah kayak abangnya dulu, lemas apa segala macam diajak cuma didiamin. Aku mau tentu dia tuh lebih baik dari abangnya, bisa melawan apa yang orang lain bilang, tidak usah ditegur apa segala macam. Dia tuh harus kuat, tegar, jadi orang yang bisa membangun pendiriannya sendiri. Kalau Adil nih, Adil kan tinggal bareng abang udah lama nih, dari kecil sampai ke gede kayak gitu. Ada nggak sih hal yang Adil rasain, Adil seneng banget punya abang kayak Rapli kayak gitu? Titik apa itu? Pas kapan? Ketika dia diajak main mau, itu misal diajak kemana-mana, itu dia kita sombong. Kalau Adil sendiri berarti pengennya tuh abang kayak kalau misalnya diajak main ataupun Adil mau kemana kayak gitu bisa sama abang kayak gitu. Adil tipikalnya lebih suka sama abang atau lebih baik main sendiri? Main sama abang. Kalau main sama temen-temen tuh sering nggak? Kalau di sana di rumah sering. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih, lebih baik milih main sama teman-teman Adil yang di sana atau main sama abang? Sama teman. Kenapa nggak sama abang? Dia tuh soal misalnya kaki jarang kan. Jarang nek. Tapi kalau misalnya abang nek nih kayak gitu, Adil lebih pilih main sama siapa? Sama abang. Kenapa? Soalnya dia tuh misal orang misalnya jadi jago dia tuh pokoknya serius gitu. Misal dari ini jarang tidak sengaja. Sering nggak? Pernah nggak main sama abang gitu, kemudian jalan-jalan, pergi ngelakuin sesuatu ke pantai atau mungkin ke tempat-tempat yang hiburan kayak gitu? Pernah nggak berdua sama abang? Nah, Waktu itu pas kapan? pas masih kelas 6 6 SD kayak gitu ya. Diajak kemana tuh sama abang? diajak ke pantai. Ngapain aja di sana? Hobi.
Mandi, ada nggak bawa makanan nggak waktu itu? Enggak, dia cuma mandi doang, habis itu pulang, kayak gitu. Enggak, pernah nggak diajak abang pergi nonton film, habis itu jalan-jalan kemana, kayak gitu? Pernah nggak? Tidak nonton film paling di rumah. Di rumah, kalau misalnya jalan-jalan ke kota misalnya, pernah nggak? Ya, Belum. Tuh Pri, mungkin adik pengen diajak. Pengen nggak kalau misalnya main sama abang ke kota gitu? Berdua gitu sama abang. Pengen nggak kira-kira? Pengen. Tuh dengar ya Pri, mungkin adik pengen juga main bareng sama Rafli. Biar Rafli, maksudnya biar akrab nih sama adik Adil kayak gitu. Adik Adil juga sebenarnya kalau misal ditanya nih, Adil sayang nggak sih sama Bang Rafli? banget. Kenapa sayang? Soal itu lah, nanti aku dari kecil memang. Jadi cuma dia lah yang biasa nanti aku biasa misalnya ada kawan dia lah. Itu dia itu namanya. Pokoknya misal dia cakap sama Nio, walaupun dia jarang main tapi seru sama dia. Berarti sayang banget sama Bang. Oh. Kalau Rafli, sayang nggak sama adik? Luar biasa sayang. Kenapa? Karena memang dari kecil dari dia tuh pertama lahir pun Rafli nangis waktu dia lahir tuh. Tiba-tiba Rafli tuh ngerasa sedih tuh, tapi ayah tuh suruh tegar, tidak usah nangis, pokoknya tidak usah nangis, apapun masalah tidak usah nangis. Waktu Rafli masih kecil apa segala macam, dia Rafli walaupun dikit kawan Rafli, tapi dia lah jadi kawan terbaik Rafli menurut Rafli. Dia ngerti Rafli dari susah apa segala macam. Menurut Rafli ada masalah kayak dia bisa. Oke. Boleh nih ngambil kartu lagi dari siapa tadi? Belum. Sampai lupa saya. Rafli ya? Ya. Ya, Rafli silakan. Ungkapkan apa yang selama ini ingin kamu ungkapkan pada orang di depanmu. Ada enggak yang selama ini Adil tahan banget untuk ngomong ke abang? Dan inilah kesempatan Adil untuk coba cerita. Ada enggak? Ingin diajak main ke kota. Berarti benar apa yang dibilang tadi. Adil tuh pengen diajak main kayak gitu sama abang. Oh, Tupi dengar. Nanti mungkin bisa ada kesempatan sama-sama berdua bisa main, bisa pergi main, bisa saling ngobrol lah kayak adek kayak gitu. Mungkin juga ini jadi apa ya bahasa untuk saya juga. Saya juga punya adik 3 mungkin ya. Rafli adiknya berapa nih? Cuma satu dia. Cuma dia doang. Adil berapa kakaknya? 1. Nah, abang punya adik 3 juga. Saya punya ngerasa kayak ada juga PR buat saya untuk ngajak main adik-adik saya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini buat kita semua. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman ataupun adik kita, kakak kita, yang mungkin inilah kesempatan buatnya untuk nyampein sesuatu itu. Oke, boleh terakhir untuk Adil ambil 1 kartu lagi. Apa kenangan terindah yang kamu bersama keluarga kita? Apa kenangan terindah yang pernah kamu miliki bersama keluarga kita? Kalau kenangan terindah tuh banyak nih. Tapi salah satu itu kita tuh main ke pantai Batu Perahu. Tuh lagi ingat aku tuh. Satu minta beli apa segala macam. Tapi katu malah rengek. Tapi dari itu abang pun paham katanya suatu jalan. Dan dari itu abang belajar katu harus kuat, harus lebih sering gak tergoda dengan apa yang diomongkan orang lain, dan harus bisa nahan apa yang ada dari keinginan tuh bersama. Dan kita tuh waktu itu ingat foto berempat kita di situ foto. Ingat waktu itu aku kelas 3 dan kata benar waktu itu. Dari itu ternyata itu benar-benar dapat
itulah salah satu kesenangan dari Nah, mungkin Adil waktu itu masih kecil, belum bisa memahami waktu itu. Tapi ingat gak Adil? Pernah ke situ? Ingat gak Adil dulu pernah pergi ke sana? Enggak, karena masih kecil dulu ya. Rafli masih kelas 3, mungkin Adil waktu itu masih umur 4 tahun atau 5 tahun kayak gitu kan ya. Kalau Adil, ada nggak sih kenangan yang paling Adil inget banget di benak Adil tentang Adil dan keluarga Adil? Apa ya? Pas kapan tuh? Adil kelas berapa waktu itu? Kelas 3 SD. Abang waktu itu kelas 6. Apa yang Adil rasain waktu itu? Seneng kayak gitu ya, diajak main bareng waktu itu sama ayah, sama mak, sama abang kayak gitu. Apa yang satu kejadian yang paling Adil ingat waktu itu, yang tidak bisa Adil lupain? Ada tidak kejadian yang paling Adil ingat waktu itu pas main di Tenzon? Nggak ada, lupa. Tapi jadi kenangan yang paling Adil ingat itu untuk main di sana, main bareng sama orang tua, sama abang gitu. Yalah ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Ada yang ingin disampaikan tidak kepada kakak adik yang di luar sana yang mungkin nonton video ini, yang nantinya bisa jadi inspirasi buat kalian semua, buat inspirasi mereka semua, yang dari kalian sendiri. Dari mulai Rafli dulu deh. Oke, bagi dari Rafli sendiri, untuk para kakak adik atau saudara-saudara yang ada di sana tuh, pikirkan 2 kali untuk main keluar sebelum main ke orang yang terdekat kita. Karena kita tuh tidak tahu mereka tuh bisa jadi orang yang sangat dekat dengan kita atau tidak, orang di luar sana. Tapi kalau saudara kita sendiri itu sudah pasti dekat dengan kita sendiri, dan mereka lah yang merangkul kita, orang yang paling dekat yang sering membantu kita apapun masalahnya, mereka lah orangnya. Dan jangan pernah lupa akan mereka sendiri. Oke, untuk Adil, ada nggak yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana, kakak adik yang di luar sana mungkin? Untuk kakaknya, jangan lupa ada adik namanya. Berarti pesannya untuk kakak adik di luar sana, coba diajak adiknya untuk bermain kayak gitu ya. Selain itu, ada lagi nggak? Ada nggak? Nggak ada. Untuk orang tua di luar sana, kira-kira gimana? Kalau misalnya ada kakak adik kayak gitu, ada yang ingin Adil sampaikan? Untuk mak ke ayah Adil, ada nggak yang ingin disampaikan? Tuh. Hah? Apa? Kayak dia tuh, aku tahu apa yang dia bilang dia, tapi dia tidak baca muka. Apa yang dia bilang Adil? Kayak mak ke ayah. Ada tidak yang disampaikan kayak mak ke ayah? Emak ke ayah misal nonton nih video Adil, apa yang Adil sampaikan? Maaf, ya, karena aku dulu ada salah. Maaf, kalau ada yang minta itu aku ada kunci. Itu ikut jadi rumah. Yang mungkin tak searah jadi Ada Rafli untuk ayah ke mak. Ada tak untuk ayah ke mak yang ingin disampaikan? Memang dari Rafli sendiri tuh, walaupun Rafli kenal dia tuh dari rumah, tapi kami tuh tetap sayang ke mereka berdua tuh, tetap ingat apa yang mereka sampaikan tuh, pesan mereka tuh tetap mengingat kalau kami tuh jauh dari kami tuh tetap sayang tuh jauh dari mereka. Terima kasih banyak Rafli dan Adil, kakak beradik yang sudah hadir dalam kegiatan terbuka bersama Apik Al-Fatih. Semoga dengan kegiatan ini banyak adik dan kakak di luar sana yang mulai untuk berani bercerita
dengan kakak adiknya, dan juga mungkin bisa terinspirasi dengan kartu-kartu yang ada di sini untuk kedepannya. Mungkin sampai ketemu lagi di sesi berikutnya hari ini, yaitu sesi bersaudara. Kami ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan kami kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Adil dan Rapli berpelukan terlebih dahulu. Nah. Lebih keras dari itu, dunia akan menghakimimu. Mendukungmu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah